jawab ancaman kapal perang Cina di Natuna. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab ancaman kapal perang Cina di Laut Natuna dengan membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigat tipe Arrowhead 140. Ini merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Inggris. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dia menyebut kapal ini merupakan yang tercanggih dari kapal perang yang ada. Frigat tipe Arrowhead 140 bikinan Inggris yang teknologinya dibawa pulang Prabowo adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada. Frigat adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Arrowhead 140 dipersenjatai dengan rudal-rudal anti pesawat, juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan juga laut. Kapal ini juga mempunyai kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut, baik untuk misi antar jemput personel maupun misi penyelamatan SAR Search and Rescue. Dasko mengatakan kerjasama ini akan menciptakan ratusan kapal frigat. Dia yakin adanya kapal itu akan membuat Cina takut berkeliaran di Indonesia. Kesepakatan Prabowo dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris memberikan alih teknologi kepada PT PAL, produsen kapal laut Indonesia, untuk bisa memproduksi ratusan bahkan ribuan frigat canggih ini. Angkatan Laut Cina pasti akan gemetar melihat frigat tipe Arrowhead 140 berpatroli di Laut Indonesia dan akan berpikir dua kali untuk wirawiri di Lautan Natuna lagi. Pemerintah Indonesia dan Inggris kini sepakat untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Salah satunya dengan menyepakati kerjasama pembangunan kapal perang canggih buatan Inggris di Indonesia. Seperti disampaikan oleh keterangan pers Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia yang diterima detik.com, kedua negara menyepakati agar Angkatan Laut kedua negara segera mengoperasikan kapal frigat yang sama. Kapal frigat merupakan sebuah tipe kapal perang yang dibangun dengan menggunakan dan mengutamakan kecepatan dan juga kemampuan manuver. Disebutkan bahwa kapal perang canggih buatan Inggris akan dibangun di Indonesia dengan cara kerjasama antar Babcock, perusahaan kedirgantaraan, pertahanan, dan keamanan yang berbasis di Inggris, dengan PT PAL Indonesia Persero, badan usaha milik negara yang membangun dan memelihara kapal untuk penggunaan militer dan komersial yang berbasis di Surabaya. Di mana hari ini Babcock menyetujui kesepakatan lisensi untuk PT PAL Indonesia Persero untuk memproduksi kapal tersebut di Indonesia dan akan dikerjakan oleh tangan-tangan Indonesia dengan desain khusus serta spesifikasi yang memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia. Demikian seperti disampaikan oleh Kedubes Inggris dalam keterangan persnya. Sementara itu, kapal Arrowhead diklaim buat Cina berpikir dua kali ke Natuna. Teknologi kapal perang frigat tipe Arrowhead 140 atau AH-40 yang dibawa pulang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari Inggris diklaim bakal membuat kapal Cina gentar untuk memasuki kawasan Laut Natuna Utara. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Diketahui Prabowo juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, sementara Sufmi Dasko merupakan Ketua Harian Partai Gerindra. Frigat sendiri adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Arrowhead 140 dipersenjatai rudal-rudal anti pesawat dan torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut. Selain itu, kata Dasko, kapal tersebut juga memiliki kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut, baik untuk misi antar jemput personel maupun misi penyelamatan search and rescue. Kesepakatan antara Prabowo dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris memberikan alih teknologi kepada PT PAL, produsen kapal laut Indonesia, untuk bisa membuat ratusan bahkan ribuan frigat canggih ini. Indonesia melalui PT PAL Persero sebelumnya telah menaikkan kontrak kerjasama pembelian lisensi untuk produksi kapal perang frigat Arrowhead 140 dengan industri pertahanan Inggris Babcock International. Lisensi desain itu akan digunakan PT PAL untuk membangun 2 unit frigat di Indonesia dengan modifikasi desain untuk TNI AL. Dikutip dari situs resmi, frigat AH-40 memiliki spesifikasi panjang total 138,7 meter dengan berat mencapai 5.700 ton. Dan bobotnya lebih berat 2.000 ton dari kapal perang frigat sejenisnya yang ada di pasaran. Kapal perang ini bisa memuat hingga lebih dari 160 orang dan memerlukan minimal 100 orang kru kapal untuk beroperasi. Sejak beberapa tahun lalu, Laut Natuna Utara memanas akibat klaim wilayah dari sejumlah negara, terutama Cina dan Vietnam. Kapal aparat kedua negara pun tak jarang dikerahkan untuk mengawal para nelayan masing-masing untuk mencari ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Terkait hal itu, TNI mengklaim kapal asing sudah tak melintas di Laut Natuna. Panglima Komandan Armada atau Pangko Armada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah mengatakan pihaknya sudah tidak menemukan kapal perang Coast Guard hingga kapal nelayan negara asing selama melakukan patroli udara di perairan Natuna Utara. Dia menjelaskan pihaknya hanya menemui kapal Republik Indonesia atau KRI
kapal nelayan lokal, dan beberapa kapal niaga jenis tanker dan kontainer yang sedang melintas di ZEE Indonesia. Arsyad juga mengatakan TNI AL telah menggelar operasi siaga Segara 21 untuk menjaga Laut Natuna Utara. Sebanyak 5 KRI atau kapal perang dikerahkan ditambah dengan sejumlah pesawat untuk patroli udara maritim. Dalam keamanan lautan Natuna Utara dituntut kehadiran KRI selalu ada 1 kali 24 jam. Oleh karena itu TNI AL mengerahkan sampai dengan 5 KRI. Lebih lanjut, Arsyad mengatakan 3 atau 4 KRI dipastikan secara bergantian berjaga berada di Laut Natuna Utara, sementara lainnya melaksanakan bekal ulang, dan upaya itu diharapkan dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan yurisdiksi Indonesia. Dari hasil patroli udara, dia meyakini bahwa unsur TNI AL dalam hal ini 4 KRI berada di Laut Natuna untuk menjaga keamanan laut dan memberikan rasa aman bagi para pengguna laut, khususnya nelayan Indonesia. Sebelumnya, pihak Bakamla menyebut ada ribuan kapal asing termasuk milik Vietnam dan Cina yang masuk perairan Natuna dekat Laut Cina Selatan. Ribuan kapal tak terdeteksi radar hanya terlihat dengan pantauan mata. Kapal-kapal itu disebut masuk ke Indonesia melalui perairan Laut Cina Selatan. TNI AL mengerahkan KRI untuk menjaga Laut Natuna Utara. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah memastikan Laut Natuna Utara tetap dalam pengawasan TNI AL selama 24 jam. TNI mengerahkan 5 KRI dan 1 pesawat untuk menjaga Natuna. Dia menyampaikan pihaknya menggelar operasi dengan Sandi Siaga Segara 21 dengan mengoperasikan 5 KRI. Sebanyak 3 atau 4 KRI selalu berada di laut dan 1 melaksanakan bekal ulang untuk bergiliran. Pangkor Armada 1 menyampaikan klaim sepihak Cina atas sebagian besar Laut Cina Selatan yang melibatkan Filipina dan Vietnam tidak termasuk Laut Natuna Utara. Indonesia tidak termasuk dalam negara yang ikut mengklaim atau non-claimant state. Pada sisi lain, Indonesia masih belum memiliki kesepakatan dengan Vietnam terkait batas zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara. Kedua hal tersebut memberikan dampak pada intensitas kehadiran kekuatan angkatan laut maupun Coast Guard negara masing-masing yang memiliki kepentingan di wilayah perairan tersebut. Sikap TNI AL di Laut Natuna Utara juga sangat tegas mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan berdaulat dan melindungi segenap kepentingan nasional di wilayah yurisdiksi Indonesia tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan nasional dan hukum internasional yang berlaku atau telah diratifikasi. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara. Dia menyatakan tindakan yang akan diambil harus sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sehingga tindakan tegas yang diambil atas dasar profesionalisme dan proporsionalitas dengan berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku. Pangko Armada 1 akan berada di Natuna selama beberapa hari dan melakukan patroli melalui udara guna memastikan secara langsung keberadaan unsur-unsur KRI yang sedang melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara. Pihaknya juga ingin melihat situasi Laut Natuna Utara apakah sesuai dengan isu yang beredar beberapa waktu terakhir ini. Pihaknya mengatakan akan mengamankan tidak ada kapal asing memasuki perairan Natuna untuk melakukan eksplorasi maupun juga eksploitasi.